Selamat malam dan salam sejahtera. Saya menyapa kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, ibadah dari Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat Gemim Sion Rambunan akan kita mulaikan. Untuk itu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, menyenangkanmu. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dipersilahkan duduk. Dalam sikap berdoa, kita angkat satu pujian yang berkata, serahkanlah hidupmu padanya. Kami berseru, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami sujud menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, karena merasalah kami akan begitu besar cinta kasih-Mu, kasih sayang-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menjalankan segala aktivitas kami di sepanjang hari tadi, dan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu.
Ya Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, kami datang untuk mengaku akan semua kesalahan dan dosa yang baik kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang menyakiti akan hati orang tua kami, teman-teman kami, lingkungan kami, bahkan menyakiti akan hati-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, memohon ampun akan segala kesalahan dan dosa. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, kami berseru. Kami memohon Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau layakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Di dalam doa ini Tuhan, kami datang untuk membawa semua pergumulan kehidupan kami Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan datang menghadap-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami akan beribadah. Kiranya Engkau suci kuduskan tempat ini, Engkau berkati tempat peribadatan kami agar menjadi layak di hadapan-Mu, untuk dapat layak menjadi saluran firman-Mu, berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari berita sabda-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca serta renungkan sebentar, itu tidak lalu begitu saja, melainkan dapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu Tuhan, yang Engkau utus pada malam hari ini untuk memberitakan sebagian dari berita sabda-Mu, kiranya Engkau berkati dia, sembunyikan ia di balik kaki salib-Mu, agar dia boleh berkata-kata bukan dari kepandaiannya sendiri, melainkan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas dia. Bagi para pendengar-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati akan kehidupan mereka, agar mereka bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, melainkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Berfirmanlah Engkau pada malam hari ini, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita akan membaca Alkitab, kita angkat satu pujian yang berkata, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, judul pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Sekali lagi,
Pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam kitab Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Yang berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, judul perenungan kita di malam hari ini adalah belajar dari kegagalan. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, juga komisi dari pemuda dan remaja, ada sebuah peribahasa seperti ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Peribahasa ini tidak asing lagi bagi kita. Yang asing bagi kita adalah memberi tempat bagi kegagalan untuk menjadi guru yang terbaik. Kita cenderung menyembunyikan kegagalan sebagai pengajar, sebagai sesuatu yang membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Sebab kegagalan dipandang sebagai aib, bukan sebagai guru. Padahal, kegagalan pun bisa mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Dengan kita merasa gagal, dengan kita merasakan sesuatu yang kita cita-citakan, tetapi gagal kita dapatkan, disitulah kita belajar bagaimana cara kita untuk bersyukur, bagaimana kita menjadikan kegagalan itu suatu cermin, bagaimana kita untuk menjadikan kegagalan itu sebagai tolak ukur menempuh keberhasilan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya akan peran dan fungsi Roh Kudus dalam mengajar. Apa yang diajarkan? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-26. Itu berarti kegagalan juga diberikan tempat. Dari kegagalan orang dapat memetik hikmah. Kegagalan bisa membuat orang bertumbuh menjadi lebih matang dan dewasa dalam memandang dan menjalani hidup. Jika kita tidak pernah merasakan kegagalan, jika kita tidak pernah merasa kecewa, pasti kita akan berpikir bahwa kita tidak perlu mengandalkan Tuhan. Karena kita itu telah berada di fase yang torang itu sebagai orang yang menjalankan semuanya dengan baik. Tidak pernah merasakan kegagalan, tidak pernah merasa kecewa, dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi kembali lagi kepada kita bahwa semua yang kita rasakan, semua kebaikan, semua yang kita capai adalah berasal dari Tuhan. Tidak mungkin kita tidak merasakan kegagalan kalau itu tidak berasal dari Tuhan. Pasti Tuhan selalu beserta dengan kita. Paling tidak kegagalan mengajarkan kita bahwa dengan kita mendapatkan kegagalan, kita membutuhkan Tuhan. Torang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, sebelum Yesus menuntaskan karyanya di dunia dan kembali ke dalam kemuliaan Bapanya, Ia mempersiapkan para murid-Nya dan menjanjikan kepada mereka seorang penolong dan pengajar yang akan mendampingi mereka selama di dunia ini. Itu bukan hanya dijanjikan kepada murid-murid-Nya saja, tetapi kepada kita semua, baik pemuda dan remaja, baik kita sebagai pelayan ataupun sebagai anggota-anggota dalam pelayanan. Torang ini sebagai penerus bangsa, seorang pelayan. Torang tidak bisa cuma berpikir bahwa kita kok cuma anggota pemuda dan remaja. Torang ini cuma menjadi anggota biasa, tidak ada tugas. Itu sebuah pemikiran yang salah. Walaupun sebagai anggota pemuda, sebagai anggota remaja, torang harus mencontohkan, torang harus membawa diri yang baik, torang harus
bersikap bahwa torang ini anak-anak Tuhan yang menjalankan kehidupannya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Roh Kudus ajarkan, dan menjalankan semua akan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Hanya saja para murid perlu membuka diri untuk menerima pengajaran dan tuntunan Roh Kudus. Yang membuka diri ini bukan hanya kita sebagai pelayan, kita yang mempunyai posisi sebagai komisi pembina remaja, bukan, ataupun bukan hanya sebagai murid-murid Tuhan, tetapi yang membuka diri di sini adalah mereka semua yang selalu mengandalkan Tuhan. Entah itu dia yang aktif dalam pelayanan, aktif dalam beribadah, ataupun teman-teman yang karena kesibukannya, karena tugas kerjanya, mereka belum sempat mengikuti ibadah bersama-sama. Tapi jika dia selalu membuka diri, menerima Roh Kudus, menerima Tuhan dalam kehidupannya, pasti dia akan mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan. Membuka diri untuk belajar dari kegagalan bukanlah sesuatu yang gampang. Membuka diri dari kegagalan, belajar dari kegagalan adalah cerminan dari keterbukaan kepada Roh Kudus, sehingga ia bisa menyingkapkan apa yang baik dan yang bisa kita petik dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita memang tidak mau gagal, tetapi kita bisa belajar dari kegagalan untuk menjadi pribadi yang baik dan utuh. Lebih penting dari itu, menutupi kegagalan dan menjadi pesimis. Jangan karena hanya kita merasa gagal mendapatkan apa yang kita harapkan, dan menjadikan kita pesimis dalam kehidupan. Kita menjadi minder untuk bergaul dan bersama-sama dengan teman-teman. Marilah torang belajar menerima kegagalan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah, jangan malu dan takut gagal. Kegagalan justru akan memberitahu kita jalan untuk berhasil. Jadi belajarlah dari kegagalan itu. Teman-teman pemuda dan adik-adik remaja, juga teman-teman pelayan, pesan untuk kita semua yang sementara berjuang di saat ini, baik mereka yang bertugas di barisan depan untuk pandemi yang sementara kita hadapi ini, baik teman-teman pelayan, baik kita semua yang berada di aktivitas kita, menjalankan semua aktivitas kita di kehidupan kita. Pesan kali ini adalah, jika kamu sedang berjuang hari ini, ingatlah kamu telah bertahan melewati ujian yang telah berlalu, yang membuatmu sampai pada titik ini. Hari baikmu akan menghampirimu. Ada orang yang belum kamu temui dan ada hal yang belum kamu alami. Kamu dapat melakukannya jika kamu tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, amin. Kita akan membalas kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian yang berkata, "Persembahanku." Persembahanku
Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian yang berkata, Pelangi Kasih-Nya. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang keluar dari hati kami melalui mulut kami ya Bapa, karena merasalah kami akan begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami tidak lama lagi akan berakhir dengan baik. Kami yakin dan kami percaya itu adalah berkat campur tangan-Mu, itu adalah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, tadi kami sudah membaca sebagian dari berita sabda-Mu. Kiranya Engkau berkati itu agar itu bukan hanya masuk dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, tetapi itu boleh kami praktekkan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di surga, tadi kami sudah memberikan persembahan, kecil besar persembahan yang kami berikan itu Engkau berkati agar boleh melebarkan misi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Sion Rambunan, mulai dari Penatua, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, anggota pemuda, anggota Komisi Pemuda, juga semua anggota pemuda. Kiranya Engkau berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, roh hikmat kebijaksanaan, serta roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh menjadi penyalur firman-Mu di tengah-tengah bumi ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Sion Rambunan, mulai dari Bapak Penatua, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, anggota Komisi Remaja, anggota remaja, bahkan kakak-kakak pembina Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semua, berikan kesehatan dan kekuatan, roh kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan, agar supaya mereka dapat menjalankan tugas kerja mereka, tugas tanggung jawab sebagai seorang pelayan, sebagai penyalur firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, khususnya Desa Rambunan Raya ini. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka, menjalankan semua tanggung jawab mereka hanya seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk
keluarga kami, orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami. Kiranya Engkau selalu memberkati akan cita-cita, harapan, tugas kerja kami semua, agar supaya apa yang kami cita-cita dan harapkan itu dapat berhasil, yang hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk program dari Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja yang sementara dijalankan Tuhan. Engkau berkati semua program kami Tuhan, agar supaya itu bukan hanya menyenangkan akan hati kami, menyenangkan akan hati masyarakat, jemaat, tetapi itu dapat menyenangkan hati-Mu. Bagi teman-teman kami Tuhan, yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Engkau jamah mereka, jamah akan obat-obat yang mereka pakai. Dan jika Engkau mendapati mereka dalam keadaan bimbang dan ragu, kiranya Engkau pertetapkan iman percaya mereka hanya kepadamu, agar supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran firman kebenaran-Mu di tengah-tengah bumi ini. Ya Bapa di surga, sungguh banyak yang kami mau pinta dan harap kepadamu, tapi menurut kelemahan dan keberdosaan kami tidak dapat menuturkannya satu persatu. Tapi kami yakin dan kami percaya, sebelum itu keluar dari mulut kami yang berlumuran dosa ini, Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, doa kami. Rencana-Mu dan rancangan-Mu
kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini, besok, dan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Dipersilahkan duduk, ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Elohim.